ini pengen punya pertanyaan ya. Yuk, yang mau nanya siapa dulu? Yang mau nanya, mana mic-nya? Ibu. Yuk, yang mau nanya. Diri biar kelihatan alat kelaminnya. Nanti habis ibu ya. Habis ibu selesai Bapak. Ya. Ya, assalamualaikum. Grogi saya Pak. Grogi. Iya. Ya udah nanya di belakang. Apa yang mau nambah dulu ya? Ya udah, duduk, nanya sambil duduk. Nanti situ duduk. Jangan. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, deketin mic-nya deketin mic-nya. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Salam kenal. Saya dari Kebumen. Tadi Dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Desa apa? kisah apa? Banyak kisahnya Pak. Ibu tinggal di desa apa? Di Bonorowo. Desa Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, kecamatannya Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, Sirnoboyo, Iya. Kecamatan Bonorowo, Bonorowo, Iya. Kabupaten Kebumen. Kebumen. Nyasar tadi Pak. Nyasar. Iya. Nyasar kemana? Di Bogor paling wetan. Bogor paling wetan. Iya, paling Namanya Bogor apa? Deketin mic-nya. Bogor saya lupa lagi. Bogor paling wetan namanya Iya, apa? Paling timur. Apa ya? Gorwet. Iya. Paling Gorwet. timur gitu katanya gitu. Dari jam 4 Ibu kalau kesasar, ini ilmu zaman dulu. Ibu kalau kesasar, ibu pelorotin celana dalamnya ibu dulu sampai ada petirnya. Malu Pak, cuma dalam hati. Ya Allah, saya udah pakai celana kebalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nggak ada. Alhamdulillah, Jadi ketemu orang bapak baik. dan ibu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kesasar. Walaupun kesasar, nanti tetap ketemu juga alamatnya. Amin. Alhamdulillah. Gitu, karena antena di bawah memang agak itu kredit ya. Iya. Karena kan cuaca mendung. Iya. Kalau cuacanya terang ada matahari nggak mungkin kredit. Tadi kan mendung kan? Mendung. Iya, jadi alat kelaminnya lagi nyari sinyal, Lagi nyari angin. nyari angin. Apa pertanyaannya? Banyak, Dari Kebumen? Banyak. Banyak. Iya. Ya, jangan digaruk-garuk alat kelaminnya. Enggak Pak. Itu Pak. Udah ya kenalannya ya. Iya, Pertama- pegangan Haji Marco. Ya Allah. Kalau kagok pegangan. Nah, Nggak apa-apa ya Pak. ya, Itu Pak, pertama saya kesini ya. nggak kedengeran suaranya. Alhamdulillah saya nyampe sini mau silaturahmi sama Bapak. Deketin mic-nya deketin. Terus Saya mau silaturahmi. saya mau silaturahmi sama Bapak dan semua teman-teman yang ada di sini. Ya udah salaman dulu dong sama bapak-bapak. Sudah, tadi di sana sudah banyak kali yang lecet. Udah gitu Pak, saya punya hajat, usaha saya lagi jungkir balik. Usahanya jungkir balik. Iya. Usahanya apa? Bengkel, Bengkel, Iya. motor, bengkel mobil, bengkel delman, bengkel motor. bengkel motor. Yang jadi montir ibu atau suami? Suami, Suami. Ibu Saya- jadi apa? wakil montir. Wakil montir. Tepuk tangan dong untuk wakil montir. Baru denger gue ada wakil montir. Ada juga asisten montir. Wakil montir. Kirain sekretaris montir. Iya Pak, sekretaris, wakil montir, wakil apa semua. Oh, merangkap semua. Iya, iya. Wakil montir. Iya. Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Terus? Udah gitu Pak, biar saya usaha balik lagi, apa lancar, banyak uang, terus udah. Pokoknya banyak duit lah, biar kaya raya, tajir melintir, uangnya banyak, nggak punya utang. Ya, itu aja hajatnya. Masih, Apalagi? itu anak saya pergi merantau ke Kalimantan, udah 1 tahun nggak ada kabarnya. Laki perempuan? Laki, Laki. saya pengen anak saya pulang. Itu. Ya, boleh. Satu lagi itu apa, bule bude
Pak Le pada sakit, udah berobat kemana-mana. Bule, Bude, Pak Le, Pak Le, Bule, Bude. Bude, ya pada sakit, udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Iya. Bule, Pak Le, Pak De. Bule, Bude, Pak Le. Oke. Iya. Jadi saya minta apalah dari Bapak gitu biar. Obatnya apa? Ya terserah Bapak yang mau ngasih, yang penting sembuh. Ya, oke. Iya. Tadi ajarin ya. Insya Allah. Oke. Amin. Sip, tepuk tangan dong dari Kebumen. Makasih. Yuk, boleh duduk. Makasih ya Pak. Salam. Ya, di Untuk barokah. ya. Boleh. Salaman, Pak. Oh, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada pantun buat teman-teman semuanya ya. Oke. Kulit kentang dari Surabaya. Di Tanjakan ada kantor polisi. Cilit hutang jangan tanya kepada saya. Ditanyakan langsung ke Pak Haji, pasti ada solusi. Terima kasih Pak Haji Marco atas pantunnya. Soalnya kalau Pak Haji Marco nggak pantun, dia bisa tersaingi sama kentung. Kentung mana udah masuk belum kentung? Tidur ya? Ih, kentung. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, pengen usahanya rame, pengen usahanya untung seperti Ibu tadi dari Kebumen, dia usaha bengkel motor. Suaminya jadi montir, istrinya jadi wakil montir. Ya, saya pikir tadi suaminya jadi baut, istrinya jadi emur. Nah ya, jadi kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, apakah Ibu dagang nasi uduk, apakah Ibu dagang sotomi, ataukah Ibu dagang spare part mobil, ataukah dagang spare part motor, atau Bapak dan Ibu dagang duren, dagang buah-buahan, atau Bapak dan Ibu jualan tanaman anggrek, tanaman pot bunga, atau tanaman buah, apa aja usahanya, dagang sapi, dagang kambing, apa aja. Kalau pengen rame, pengen usahanya maju, pengen usahanya untung bersih, praktekin ilmunya nenek kita, kakek kita. Apa tuh? Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat ke tempat usaha, usahain sebelum matahari terbit. Saya punya peternakan sapi, punya peternakan kuda, peternakan. Itu karyawan saya sebelum matahari terbit udah ada di kandang. Masa sih Pak Haji, saya nggak percaya. Coba Bapak buktiin malam ini jangan tidur. Sebelum matahari terbit, Bapak dan Ibu rame-rame ke kandang sapi. Pasti udah ada karyawan saya. Pasti udah ada yang riadoh di situ. Atau Bapak dan Ibu bisa buktiin peternakan sapi perah. Jam berapa tuh karyawan tukang perah sapi perah tuh bekerja zaman dulu? Kalau sekarang masih ada tau nggak? Sebelum azan subuh dia udah pada masuk ke kandang tuh peternakan sapi perah. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, betul? Di mana aja, mau di Bogor, mau itu di Surabaya, mau itu di mana aja, pokoknya peternakan sapi perah deh. Coba Bapak dan Ibu lihat, sebelum matahari terbit udah ada karyawannya, walaupun si pemiliknya nih, kalau di Jakarta di Pondok Rangon, di Cibubur, itu sebelum matahari terbit, sebelum azan, sebelum
Pagi-pagi matahari terbit, dia udah ada di kandang. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, ada yang lagi ngelapin ember, apa aja. Nah, bapak dan ibu coba gitu juga. Sebelum matahari terbit, bapak dan ibu udah masuk ke tempat usaha. Kalau nenek saya, sebelum matahari terbit, pagi-pagi banget, dia udah ke sawah. Kalau dia mau bajak, dia udah nuntun keboknya ke sawah. Makanya sawahnya nggak pernah kena hama. Selalu panen terus. Dan sawahnya makin kaya raya. Kalau kita kan enggak. Jam 7 baru berangkat kita. Lah matahari. Pak Haji emang bener. Orang yang ternak sapi perah sebelum ajan udah ada di kandang. Bener, saya nggak bohong. Coba bapak dan ibu buktiin. Setuju gak obrolan saya nih? Udah pernah belum lihat peternakan sapi perah? Belum? Bu, keluarin nenek-nenek bu perah. Sapi perah tuh kalau di Jakarta tuh adanya di Pondok Rangon. Di Kebumen ada juga. Di Bogor ada di Kansas. Begitu juga ternak ayam, begitu juga ternak. Nah, atau nggak usah jauh-jauh, yang ada di sini aja. Ibu, bapak nanti abis tahajud jangan tidur. Ibu jalan deh ke kandang sapi saya. Pasti ada orang. Pasti ada orang. Begitu. Jadi di kandang mana aja, ini kan kita kandangnya makin deket-deketan. Atas kuda, sini sapi, belakang kerbau, ini kambing, siapa aja. Pokoknya yang namanya ternak, ya salah satu aja yang wakilin. Sebelum matahari terbit. Nah, bapak juga begitu. Bapak kerja di kantor, misalkan bapak kerja di BRI. Bapak rumahnya di Bogor, kantor BRI-nya misalkan di Jakarta Pusat, di mana misalkan di Semanggi. Bapak berangkat aja sebelum matahari terbit, sebelum ajan. Habis ajan sholat subuh terus berangkat. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya BRI. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya Telkom. Bohong bapak besok nggak jadi direktur utamanya BPJS. Tapi berangkatnya mesti pagi, walaupun sampai di kantornya jam 6, setengah 6. Itu ilmu zaman dulu pak. Jejekin kakinya dulu di kantor. Nanti di situ kita pasti jadi dirut. Kalau mau jadi presiden sama. Kalau mau jadi menteri sama. Itu satu. Kedua, kalau kita punya anak merantau ke Kalimantan, anak bapak merantau ke Sumatera, anak bapak merantau ke luar negeri, atau anak bapak dan ibu nggak inget sama bapak dan ibu, cari fotonya anak itu, ditempelin di pentilnya ibu, jadi nanti dia inget ibu. Pokoknya siapapun yang pernah mentil sama kita, ya pasti datang terus. Apakah itu anak, apakah itu suami, apakah mantan. Cari fotonya, tempelin di pentilnya, langsung di plakban. Nanti yang ditempel fotonya di pentilnya pasti palanya puyeng. Ini nyata pak, bener, saya nggak bohong. Coba praktekin. Hah? Sampai pentil ibu copot. Sampai pulang bu. Kalau udah pulang ganti fotonya bapak ya pak. Ya dong, kemarin anaknya mulu, sekarang bapaknya apa? Jadi fotonya putra ibu tempelin di pentilnya ibu. Nah, kalau ibu nggak bisa nempelin, ibu video call sama saya, ntar saya kasih tahu tata letaknya. Di mana tuh letaknya yang pas? Karena ada ukurannya, derajatnya ada. Nggak ada yang bohong. Jadi ini berlaku buat semuanya. Tidak aja anak, tapi suami. Pak Haji, bisa gak sih kalau suami yang kalau kita WhatsApp nggak jawab-jawab?
WhatsApp B nggak jawab. Dia malah lagi sibuk sama tamu-tamunya. Cari fotonya, tempelin di pentilnya. Nanti dia langsung jawab, halo mama, apa kabar? Mama lagi apa sekarang? Mama udah makan belum? Tuh, dahsyatnya tuh pentil. Nah kalau itu memang terkabul, ibu buru-buru lapor saya, Pak Haji, saya mau asuransiin pentil nenek saya. Kita lagi ada diskon, namanya asuransi huru hara. Kedua, yang ketiga, buat Pak D saya yang sakit-sakitan, Bude saya yang sakit-sakitan, Pak Le saya yang sakit-sakitan, buat Bapak dan Ibu yang lagi sakit-sakitan. Apapun penyakitnya, obatnya cuma satu, alat kelamin kita atau alat kelamin pasangan kita. Jadi ibu colek alat kelamin ibu lawan jenis, tempelin ke jidatnya, sembuh. Tempelin ke mulutnya, nggak cerewet. Jadi kalau ibu bapaknya cerewet, duitnya nggak keluar, remes bu alat kelamin ibu, tempelin ke mulut suami, nggak cerewet, wangi. Nanti kan suami masuk UGD. Jadi colek alat kelamin lawan jenisnya kalau dia masih ada, kalau nggak ada ya alat kelamin dia sendiri. Kalau dia nggak mau, nggak percaya, alat kelamin ibu aja, ibu remes, tempelin ke Pak D-nya, tempelin ke Budenya, tempelin ke Pak Le-nya. Bos, saya punya kuda saya habis ngelahirin, umurnya udah 16 tahun, betinanya. Habis ngelahirin nggak bisa jalan. Kata dokter ini lumpuh karena anaknya gede, jadi dia keluar pinggulnya kecil. Terus gimana dong dok? Ini udah nggak bisa jalan Pak Haji, ini udah lumpuh. Saya nggak dengerin tuh si dokter hewan. Apa yang saya praktekin? Bos, celana dalam lo gue beli, harganya 50.000, lo kalungin di leher kuda gue. Nah dikalungin tuh. Sekarang kudanya udah bisa berdiri. Makanya ibu ambil celana dalam ibu, kalungin di Pak Le-nya, kalungin di Pak D-nya, dikalungin di Budenya. Itu alternatif terakhir. Itu nanti kalau dia tanya, emang harus pakai kalung? Ya, ini emas tidak mengkilap, Bude. Oke, set, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, saya nama Amin Supangat dari Cianjur. Alhamdulillah saya mulai ke RDAY itu dari bulan September 2024. Dan saya sudah mengikuti yang rombongan itu yang privat yang kolektif. 10 juta apa privat yang 2 juta? Yang 2 juta. Privat 2 juta. Ya. Saya meminta pencerahannya dan solusinya dari Pak Haji. Yang pertama, saya sekarang akan menjual rumah. Yang rumah itu memang rumah cicilan, berbau riba. Pak, coba bapak hirup nih ibu-ibu bau riba gak? Gue baru denger nih rumah bau riba. Coba ibu-ibu pak dihirup dari depan pak, bau riba gak? Ada pak, yang bau riba. Ini kita semuanya nih raja riba dan ratu riba. Makanya bapak dan ibu besok hari Sabtu jam 7 pagi saya ngundang Mbak Nadia, pasien kita the best, paling the best. Nggak ada lawannya lagi tuh pasien, paling the best. Cair 1 triliun. Alhamdulillah. Namanya Mbak Nadia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia. Nah besok Mbak Nadia mau jadi testimoni, mau jadi pembicara hari Sabtu jam 7 pagi. Dia ngajarin ke teman-teman harus bulan ini, bulan Juni cair 10 miliar.
Amin. Karena Amin. Mbak Nadia pasien RDAY paling the best, nomor 1 yang cair 1 triliun. Pasien yang lain pasien abal-abal. Cuman Nadia aja yang the best. The best dia, the best. 1 triliun. Kalau yang lain mah abal-abal dah. Nah, besok dia jadi pembicara. Nanti pasien keduanya Haji Marco, besok mau jadi pembicara. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Jadi Bapak nanti kalau mau jual rumah, Ya, Pak Haji. remes alat kelamin Bapak, tempelin ke tembok, laku. Remes alat kelamin Bapak, laku. Remes alat kelamin Bapak, laku. Nanti laku, Bos. Amin, amin, amin. Ada lagi pertanyaannya? Yang kedua, supaya gampang jodoh anak saya, gitu. Yang nomor 2. Jodoh Ya, supaya cepat nikah. dicamahin. Jadi Dicamahin. diremes alat kelamin ibunya, Ya. diusapin ke mulut anaknya, nikah. Kayak anak saya kan dokter, Ya, Pak Haji. saya camahin. Ya, Dapat siap, Pak Haji. suami dokter, dapat suami dokter, dapat suami dokter. Anak saya yang pertama kan dokter, suaminya sekarang dokter. Alhamdulillah. Punya klinik dua-duanya, punya apotik dua-duanya, punya barbershop dua-duanya. Dicamahin. Amin. Ya, Ilmu ya, Pak zaman dulu, Bos. Iya, Pak Haji. Ngapain? Kebanyakan orang pinter, cuman jadi dokter, nggak punya klinik. Buat apa? Harus punya klinik, dicamahin. Ya, siap Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ada lagi pertanyaan? Yang ketiga, anak saya yang paling bungsu, bontot, laki-laki, hari ini sekarang sedang mencari pekerjaan, Pak Haji. Gimana sedang mencari pekerjaan? Oh, dicamahin dong. Camahin Dapat semua. kerjaan. Nanti dapat kerja tapi nggak dapat gaji. Dapat mencari kerjaan dan cari gaji. Langsung aja dicamain, Pak. Dicamahin, oh iya. Dicamahin. Kerja gajinya sebulan 10 juta, kerja gajinya sebulan 20 juta, begitu. Oh iya. Dicamahin. Siap Pak Haji. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan Terima dong. kasih, Pak Ibu Haji. apa? Pertanyaan Ibu. Terima kasih. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Bu Rizdiana dari Tangerang. Mau bertanya Pak Haji Boleh. tentang apa ya? Saya kan ngejalanin uang riba ya Pak Haji ya sebelumnya. Terus sudah Kenapa nggak ganti aja ninggalin suami riba? Kalau ninggalin hutang riba, alhamdulillah. Iya Pak Haji, sekarang yang saya iniin tuh saya yang terlilit hutang Pak Haji gitu. Saya ngejalanin punya orang lagi gitu Pak Haji. Sedangkan Kayak gimana contohnya? contohnya ada apa, saya punya bos gitu yang minjamkan uang gitu buat ibu-ibu gitu lewat saya gitu Pak Haji. Gimana? Kan ada bosnya gitu Pak Haji ya. Saya yang yang gimana ya? Yang ngejalaninnya gitu Pak Haji. Iya, Uangnya bos kamu, Ya. kamu yang kelilingin duitnya. iya gitu Pak Haji. Nawar-nawarin siapa mau kredit, siapa mau kredit. Enggak sih Pak Haji, Gimana? cuma yang pada datang ke rumah aja gitu, yang minta tolong ke saya, minta pinjem aja gitu. Saya nggak pernah nawarin, nggak pernah Pak Haji. Orang pada datang ke rumah kamu, Iya, pada minjam. Iya, Terus kamu bilang bos kamu, iya, tuh dikasih modal sama bos kamu. iya, Nah terus kamu pinjemin ke tetangga-tetangga kamu. iya. Lah itu namanya kan kamu istri kreatif. Itu banyak dicari laki-laki kayak gitu. Tapi kan Pak Haji sekarang banyak yang nggak bayar, saudara juga nggak bayar Pak Haji. Jadi kan Yang nggak bayar siapa? Tetangga kamu. saudara semua Pak Haji. Itu namanya orang-orang lebih kreatif dari kamu. Kamu kreatif, tapi malah kalah kreatif. Iya makanya Pak Haji pengen hutang lunas gitu Pak Haji. Terus Gampang lah, nama-nama orang itu siapa aja yang udah ngambil duit sama kamu, yang belum bayar ada berapa orang? ada berapa ya? Ada gak 10? Ya adalah segituan Pak Haji. Gak ada 10, berapa orang? 5 ada gak? Adalah segitu. Nah, kamu tulis namanya. Kalau ada fotonya pakai fotonya. Cuman gini Pak Haji, kan sekarang aku yang nutup-nutupin tuh ke bos. Cuma ke bos mah rapi. Cuman aku yang minjem kesana kesininya gitu Pak Haji. Gali lubang tutup lubang. Jadi aku yang nutupin. Berarti yang blow on siapa? Yang blow on siapa? Iya aku Pak Haji. Hah? Iya aku.
Tepuk tangan dong untuk si Blon. Alhamdulillah Blon. Iya, berarti namanya senjata makan. Kamu gimana? Iya, Jadi Pak maunya gimana maunya? Ini kan sekarang aku yang kelilit utang ya Pak Haji ya, pengen lunas lah gitu kan. Sempet kemarin datang-datang ke dukun gitu kan Pak Haji ya. Oh bener Pak Haji sampai masang ini itu. Kamu datang ke dukun? Iya Pak Haji. Tapi Dukun mana aja yang kamu didatengin, daerah mana aja? daerah Cikupa ya. Cikutat, Cikupa. Cikupa. Terus Dekat daerah mana dulu patokannya Cikupa? Citra Raya. Apa? Citra Raya. Citra Raya. Raya. Ya. Di situ ada dukun tuh. Dua itu Pak Haji di situ aku. Apa? Dua. Ada dua. Iya Pak Haji. Di Citra Raya, perumahan Citra Raya ada dukun dua di situ. Iya, yang satu mah Cina Pak Haji. Yang satu Cina dukunnya. Iya. Laki perempuan dukunnya. Yang satu laki, yang satu perempuan. Oke. Terus kamu ke dukun itu, dia ngasih syarat apa ke kamu? Enggak sih Pak Haji, aku bukan minta utang lunas, aku niatnya buka aura, pengen bisa. Buka aura? Ya. Kenapa nggak kamu telanjang bulat? Kalau buka aura mah nggak usah ke Citra Raya, mendingan langsung ke Haji Marco. Oh, kamu buka aura. Iya Pak Haji. Biar apa sih kalau buka aura? Ya. Contohnya biar apa? Ya niatnya sih biar maksudnya semua pada welas asih gitu Pak Haji, biar pada kasihan gitu kan. Ngelihat saya niatnya gitu. Ternyata udah ke dukun sini sono nggak ada yang mempan di aku Pak Haji. Aduh. Di sana kamu diapain sama dia, suruh mandi? Enggak. Atau suruh make up? Suruh tapa. Atau suruh tapa Pak Haji selama Apa? 1 jam suruh tapa gini. Tapa. Ya. Tapanya telanjang bulat atau pakai baju atau Enggak, pakai Pak BH? Haji. Atau pakai baju Pak Haji. Ini acara apa sebenarnya? Sampai batuk-batuk saya. Terus? Ya tapi anehnya ngelihat teman-teman aku pada mempan, cuman di aku tuh nggak mempan Pak Haji. Suka bingung, pengen tanya ke Pak Haji, ada apanya sih badan aku sampai ini itu nggak mempan Pak Haji, sampai aku masuk. Kenapa badan kamu nggak mempan? Di badan kamu ada apa? Di badan kamu cuman ada 3 kalau saya lihat dari sini. Tete 2, alat kelamin 1. Bisa gak tuh ditutupin dulu nenennya? Enggak lah, karena kamu datang ke sana setengah-setengah. Kalau kamu kedatangnya yakinnya bulat juga terkabul. Kamu datangnya ke sana setengah-setengah dalam arti kata ya gitu. Tapi kan Pak Haji gimana ya? Di sisi lain ngelihat orang kan banyak terkabul, cuman kan aku udah lah yakin gitu, hati mah yakin Pak Haji. Cuman sekarang kayak ada bisikan gaib-gaib gitu Pak Haji. Apa? Ya kadang ada bisikan gaib yang katanya misalkan takutnya mati lah gitu, ada bisikan kayak gitu Pak Haji. Kenapa ya itu? Ya karena kamunya masih dilindungin sama Allah. Allahnya masih sayang sama kamu. Oh iya Pak Haji. Kalau Allah nggak sayang, kamu langsung dijorokin. Iya. Mau dijorokin sayang, kamu dagingnya masih pulen, alat kelamin masih pulen. Gampang lah. Sekarang datang ke RDI, pertanyaannya apa? Pengen hutang lunas Pak Haji. Bisa, apalagi? Pengen kaya raya tajir melintir Pak Haji. Kalau bisa hajatnya kaya raya aja, jangan tajir melintirnya disebut. Oh iya. Karena kalau kaya raya, udah kaya raya, nyebut tajir melintir, akhirnya alat kelamin ibu muter melintir.
masuk pusaran lagi, kaya raya aja. Gampang lah. Ibu kan punya suami. Iya, Pak Haji punya. Kenapa nggak ibu nenenin suami? Suami nggak percaya Pak Haji, udah saya coba ya. Nggak percaya Pak Haji. Apa? Nggak percaya suami saya itu. Kan ibu cuma nawarin doang. Kan saya suka ngeliat ini di TikTok Pak Haji ya, di YouTube ya. Iya. Yang katanya suruh nenenin suami ya Iya. kan. Maksudnya kalau sengaja nawarin tuh gimana ya, dianya itu aneh gitu Pak Haji. Soalnya aku kan kalau dia Biasanya minta, ibu gimana sama suami? kalau dia minta saya ini suka nolak. Oh, dibales sama Iya suami. gitu Pak. Bu, bisa gak di nenen ibu ditulis pakai spidol permanen 10 miliar? Bener Pak Haji gitu. Udah, iya ibu tulis di spidol, pakai spidol permanen, di atas putingnya ibu 10 miliar. Ibu nanti panggil suami. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, bacain dong nih. Berapa kali Pak Haji? Berapa kali maksudnya, biar suami yang baca apa gimana? Suruh baca aja. Oh gitu. Ayah bacain dong ya, nih di atas puting aku ada tulisan apa ya? 10 miliar. Ayah mau gak? Mau. Nih, ambil ya. Nanti diambil sama dia. Begitu. Bikin nenen ibu menarik mungkin. Caranya apa? Ibu beli cake roti ulang tahun, dihias. Pokoknya ibu atur dengan caranya ibu, karena itu suaminya ibu. Ya. Saya nggak mau tahu gimana merayunya. Pokoknya pasangan ibu wajib nenen setiap hari, bebas jamnya. Ibu lihat deh, 10 miliar itu nggak sampai umur ibu berapa? 25. 25 tahun. Iya. Suami Suami 27. 27 tambah 25, 52. Nggak sampai 52 cair 10 miliar. Saya sabdain. Selama 52 hari cair 10 miliar. Ibu coba. Amin Pak Haji. Cuman kadang suka ada godaan, nggak mungkin gitu aja Pak Haji. Biarin dia ngomong nggak mungkin. Yang penting punya ibu dinenen sama Suami. suami. Gitu. Atau biar gampang, takutnya dia nenennya bosen, ibu pentilnya diganti jadi permen kojek gimana? Biar ada rasanya, biar dia agak lamaan nenennya. Pokoknya lo atur aja deh, selama 52 hari gue sabdain cair 10 miliar. Amin. Oke? Pak Haji. Ini berlaku buat semuanya. Satu lagi Pak Haji, cuman ini kan udah jatuh tempo nih, aku akhir bulan tuh. Kan lo belum nenenin dulu. Kan belum nenenin, jangan bilang Pak Haji besok jatuh tempo. Iya. Kenapa nggak lo nanti abis acara ini lo langsung telepon ambulan bawa gue pulang. Nanti kan langsung dikasih napas buatan sama laki lo, sambil lo geser aja nenenin. Sip. Yaudah, Pak. Yo, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan Pak, nama saya Asrori dari Lubuk Seberuk, Kabupaten Ogi, Sumatera Selatan Pak. Yang pertama, saya sudah kenal RCTI dari kawan dan YouTube selama kurang lebih 1,5 tahun Pak. Alhamdulillah, dengan rasa syukur bisa datang di sini, bisa silaturahmi di RCTI. Tidak nyangka saya Pak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Pak, yang pertama, gimana caranya biar istiqomah, biar rutin tiap malam itu bisa menjalankan ilmu RDI Pak, khususnya mandi pandan, ngaji sampai waktu duha. kan udah saya sabdain, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, cair sebulannya 10 miliar. Kan udah saya sabdain. Kerjain aja. Tapi sering gagal Pak. Hah? Gagal. Ngantuknya itu jam 3, jam setengah 4 pasti ngantuk itu. Bapak tahu gak babi ngepet? Tahu Pak?
Enggak tahu tuh. Itu kerjanya malam apa siang? Hah? Jagain lilinnya malam apa siang? Malam. Ya Bapak juga mesti malam. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya ini babi ngepet pakai lilin, Bapak baca Quran. Biar Anggap nggak ngantuk, aja Pak. nyari pesugihan, Bos. Biar nggak ngantuk Pak, ngantuknya hilang. Bapak colek alat kelamin pasangan Bapak, taruh di mata Bapak. Sampai Bapak nggak ngeliat. Colek alat kelamin lawan jenis, taruh di mata Bapak. Berapa Gitu. kali? Hah? Berapa kali? Sampai alat kelaminnya kering. Baru anak-anak kecil Pak, jadi belum berani. Apa? Baru anak kecil. Baru anak kecil. Baru melahirkan. Anaknya dititipin ke panti asuhan. Kecil-kecil gini anaknya 4 Pak, alhamdulillah. Ya Bapak mesti colek, taruh di mata. Alhamdulillah. Bapak sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah, nggak boleh ngeluh. Pak Haji saya ngantuk. Lawan. Bos, Bapak diri. Bos, terangin bos. Ilmu setan bos. Nih duduk sini loh, biar nggak kesorot. Ilmu setan. Udah Bapak di situ aja. Nih lo terangin ilmu setan. Duduk situ, lo nggak disorot. Sini. Ini rajanya setan. Tepuk tangan dong untuk rajanya setan. Ayo terangin ilmu Ya. setan. Bapak sekalian, kita punya hajat yang maksa. Kita diciptakan Allah sempurna. Jangan kalah sama setan. Setan dilaknat oleh Allah. Apa kata Allah? Kamu jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Setan terima apa enggak? Terima. Ngeluh. Lapang dada. Enggak ngeluh. Lapang dada, legowo. Apa kata setan? Aku terima ketetapanmu ya Allah, tapi aku punya permohonan. Negosiasi kata Pak Haji. Hajat, punya hajat, mohon kepada Allah walaupun dia dilaknat menjadi makhluk yang hina. Padahal menurut dia lebih mulia dia daripada Adam. Apa hajatnya setan, hajatnya iblis? Yang pertama seperti hajatnya Bapak, diberi umur panjang. Sama. Tapi hajatnya setan ekstrim. Apa hajatnya? Beri, tangguh saya Allah umur sampai mereka semua dibangkitkan, sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Dikabulin nggak? Kabulin. Ekstrim mana hajatnya sama Bapak Ibu? Ekstrim setan. Orang setan saja dikabulin. Masa Bapak dan Ibu nggak dikabulin? Ya. Yang Pasti. kedua, apa hajatnya? Hajatnya tidak satu. Bapak kadang satu doang ya. Hajatnya setan. Kaya raya. Satu, umur panjang dikabulin. Yang kedua, izinkan saya mengajak Anak cucu Adam. jadi marketing multi level. Maka kalau ada marketing multi level, jangan kalah sama setan. Setan untuk mengajak umat manusia, anak cucu Adam untuk mengikuti jejaknya. Dikabulkan oleh Allah enggak? Kabulkan. Apa kata Allah saat mohon untuk dikasih umur panjang? Benar, kamu aku kabulkan untuk hidup sampai hari kiamat. Mohon lagi untuk punya downline yang banyak, punya pengikut yang banyak, untuk jadi teman, untuk jadi anggota. Maka marketing itu yang cari. Masa kalah sama setan? Dikabulkan langsung enggak Allah?
kabulkan, iya silahkan. Tetapi mereka yang mau mengikutimu, bagi yang tidak mau mengikuti petunjukku, pasti mengikuti kamu. Tapi mereka, anak cucu Adam, akan aku kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk melupakan nikmat Allah, dibikin umat manusia, anak cucu Adam, untuk tidak menjadi manusia yang bersyukur, selalu kufur. Diajak, kata setan, pasti hanya sedikit pengikut ke jalan yang benar ya Allah, pasti saya pengikutnya lebih banyak. Dari mana cara setan untuk menjadi downline-nya? Dia bilang, akan aku datangi. Semangatnya luar biasa, semangat marketingnya, semangat berjualannya luar biasa setan. Bagaimana cara mencari nasabah? Bagaimana cara mencari anggota? Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Semua penjuru akan diserang oleh setan. Dikabulkan oleh Allah, silahkan, pasti mereka akan ikut karena kamu punya iming-iming yang hebat. Maka kita harus mencontoh iya, jadi kalau hajat kita mau terkabul, kita harus mencontoh setan. Apa yang dicontoh? Semangatnya, maksanya, legowonya. Ini kita contoh. Kalau kita mudah mengeluh, patah semangat, lemes, lunglai, ngantuk, sifat 18 yang dipegang Bapak Ibu semua bertahan, ada semua di hati, dan itu adalah kesuksesan setan, dan harus kita ikuti harus kita buang jauh-jauh. Ada yang kita ikuti setan, apa yang kita contoh? Semangatnya, legowonya, menerima ketetapan dan takdir Allah. Jangan saling menyalahkan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara lu, gara-gara anak, gara-gara mertua, gara-gara bos. Semua atas kehendak Allah. Apapun yang diputuskan Allah pasti yang terbaik. Jadi apapun keputusan Allah harus kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik, nggak boleh negatif. Yang baik. Makanya nanti Bapak dan Ibu kalau nikahin anaknya atau putra putrinya, lihat doa Pak Penghulu. Pak Penghulu lihat dong doanya. Jadi doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, suka dan bahagia. Karena apa? Karena doa penghulu yang kemarin-kemarin yang Bapak dan Ibu kawin, contohnya ini, suka dan duka, ribut mulu. Anak udah gede-gede, suami istri masih ribut mulu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu punya cucu, punya anak, Pak Penghulu mohon maaf, saya boleh gak lihat doanya? Nah, nanti Ibu baca, ada doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, ganti jadi bahagia. Enggak dong, enggak mungkin marah. Nanti kalau Pak Penghulu nanya, ini yang ngajarin siapa Bu? Namanya Haji Mbe. Karena Mbenya Pak Haji, alhamdulillah nggak pernah berantem. Bapak lihat deh Mbe saya di bawah. Itu rukun semuanya. Di kandang 9 betina 1 jantan, rukun.
Kenapa Bapak dan Bapak dan Ibu kan satu laki, satu perempuan. Ribut. Baru nikah setahun, 2 tahun udah ribut. Baru punya anak 2 udah ribut. Gara-gara apa? Anak main HP, kita sebagai papahnya marah sama istri kita. Nggak boleh. Kok gitu Pak Haji? Ya ini dialami sama saya. Dialami sama Haji Marco. Dialami sama kameramen. Ya kameramen. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau anaknya nikah ngomongnya begitu, minta doa. Lanjut bos. Lanjut. Iya dong. Ilmu setan. Iya, Bapak sekalian, karena setan mempunyai janji yang manis, maka Bapak sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian adalah mantan-mantan sekutu dengan setan. Datang ke dukun, datang ke laut kidul, datang ke gunung ngaku sendiri. Hafal. Iya, kita bersekutu sama setan karena setan punya janji yang manis. Terkabul? Belum terkabul. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bersekutunya sama setan, maka janji setan itu kata Pak Haji adalah fata morgana. Jadi indah dipandang, dikejar, hilang. Jadi kayak fata morgana. Tadi yang jawab siapa tuh? Bukan set. Yang Fata jawab. morgana. Ya, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya dari setan. Apa? Setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan itu tunai langsung tanpa ada Tiding aling-aling. tanpa ada catatan keputusan. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ada kekeliruan. Tidak ada. Tidak ada catatan not, Tidak tidak ada ada. catatan kaki. Catatan kaki notnya tidak ada dalam perjanjiannya. Footnote. Langsung cash. Cash tunai. Maka setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa kita kalah sama setan? Mau kalah sama setan? Tidak. Jangankan kalah sama setan, kita malah mengikuti. Ya. Maka Bapak sekalian, sifat-sifat setan itu harus kita buang. Jangan sampai sifat-sifat setan itu kita pelihara. Pelinya di sini, haranya di sini. Tahu kan pelihara. Yang ketawa pasti orang Jawa. Yang nggak ketawa pasti bukan orang Jawa. Pelihara. Pasti yang ketawa orang Jawa. Jadi sifat tertawa. Ngange ya. Baru Kalau Haji Marco kan orang Jawa Barat, makanya dia nggak ngerti, nggak dengar. Kalau si pembicaranya orang Jawa, makanya dia ketawa-tawa ngomong pelihara. Harus dimusnahkan, tidak boleh dipelihara. Hah? Diopeni, ya. Harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, dibuang, dicoret. Karena walaupun janji setan sangat manis, banyak korban. Apa? Kalau kita bersekutu sama setan, janjinya manis, Bapak sekalian, dagangannya laris dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu,
biasanya pada malam-malam lapanan 36 Jumat Kliwon itu tokonya pasti tutup. Ada yang Kemis Legi tokonya tutup. Ada yang hari Senin. Nah, kalau hari-hari pasti itu libur, pasti toko-toko itu kemana? Untuk apa? Menambah penglaris lagi, setor. Karena kalau tidak setor, karena kalau ditinggalkan, maka akan mengancam ekonominya akan diturunkan. Dengan ekonomi turun, tagihannya tidak keluar, pelanggannya menurun, cari ke dukun yang lain. Apakah yang ada di badannya berkurang? Tidak, ditambah, nambah, musuhnya nambah. Sehingga apalagi kalau orang yang dipercaya ini sudah qaid, sudah meninggal, maunya Bapak Ibu kan instan. Yang ngamalkan siapa? Dukunnya. Kita terima beres, yang lakuin dukunnya. Kalau dukunnya tidak ngelakuin, tidak jalan. Apakah dukunnya melakuin ini gratis? Bayar, dia punya pasukan. Pasukannya siapa? Setan. Coba ngomong setannya gimana tangannya? Pasukannya siapa? Setan. Segono. Aduh, parah. Pengalaman dia. Pasukannya setan. Kalau mbah-mbahnya ini sudah hilang, setannya bekerja sendiri. Kita harus memberi upeti yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberikan upeti, maka apa yang pernah dia berikan kepada kita akan diambil kembali. Waktu datang omset naik, waktu datang toko rame, waktu datang kita kebeli aset. Tapi pada saat Bapak nggak datang lagi ke situ, asetnya diminta lagi dengan kelilit utang, tagihan macet, anak minta warisan, ribut antar keluarga. Pokoknya dia lebih canggih dari kita. Betul setan? Ayo lanjut. Humor ya. Biar nggak ngantuk ya. Bahkan Bapak sekalian, ada yang punya motivasinya pas saat datang ke setan. Apa motivasinya? Motonya apa? Ada yang bahasa Jawa, bahasa Cirebon yang asik itu, bahasa Sukabumi, sudah pernah datang ke setan, bahasa motivasi, motonya. Moto kalau bahasa Indonesia ini agak kurang mantap, tapi tidak apa-apa, saya contohkan. Dukun itu penyakit batu, kalau Sunda. Walaupun gitu ya, daripada hidup menderita. Hah? Ada yang nyambung? Nyambung kasih nih, kasih Pak, ini kan datang setan kan. Setannya 10 tahun yang lalu. Ayo. Daripada hidup menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya sengsara dimakan setan. Iya, motonya gitu. Motonya seperti daripada kita susah dihina tetangga, dia nggak apa-apa datang ke dukun,
walaupun kita nanti matinya sengsara dimakan setan. Jadi kita pada saat mati itu bapak dan ibu yang dikubur bukan jasadnya bapak dan ibu, yang dikubur kedebongan pisang. Ibunya bapaknya tetap jadi budaknya setan gitu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita mantan-mantan. Apa bos? Lanjut. Ya. Nah, itu motivasi yang masih semangat. Kalau wajah-wajah ini motivasinya tidak semangat, itu sama seperti itu. Tapi dari sini jangan dilanjutkan ya motivasinya. Motivasi itu masih luar biasa, punya semangat. Motivasi yang kedua ini jangan ya. Daripada hidup menderita, sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik kawin sama janda. Ya Allah. Jangan bos. Janda kaya Pak Haji. Jangan ragu-ragu. jangan. Itu lumayan, masih ada semangat sedikit mencari. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Ulangi lagi bos. Daripada hidup, Dengerin. daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik mati saja. Nah, itu wajah-wajah lemes. Nah, Lebih baik mati saja. lebih baik mati saja. Kan Itu banyak tuh orang yang kelilit utang, mau jual ginjal. Mau jual ginjal, maksud ginjalnya dijual. Mau jual panca indera, janganlah. Harganya kan lebih mahal. Punya utang 500 juta, berangkat ke Kamboja buat ngelunasin utang mamah saya. Anak-anak muda pada berangkat ke Kamboja, ke Thailand, kemana? Nggak boleh lah, ke Vietnam. Nanti jadi apa coba? Iya jadi gitu. Janganlah. Lanjut bos. ya, jangan motivasi itu. Setelah dapat ilmu dari Pak Haji, motivasinya berubah. Kita ganti dengan Ganti. ini motivasinya. Dengerin. Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik hidup mulia, kaya raya, sejahtera, bahagia, mengamalkan, mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Tepuk tangan dong. Ulangi lagi. Yang tepuk tangan agak blow on. Diganti, harus semangat ya. Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, tidak punya pekerjaan, lebih baik mempraktekkan lali. Lebih baik hidup mulia, bahagia, kaya raya, sejahtera, mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya mempraktekkan ilmu RDAY. Bos, tepuk tangannya yang kompak dong, sekali lagi dong. Wow. Bos, shoot bos pesertanya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, shoot bos. Yang kencang dapat uang bibit. Yang paling kencang dapat uang bibit. Sekali lagi. Sambil ada suaranya. Tepuk tangan luar biasa semua. Alhamdulillah, sip. Jadi maunya saya Bapak dan Ibu, yuk kita praktekin ilmunya Allah aja. Apa tuh ilmunya Allah?
sama-sama bangun jam 00, sama-sama bangun jam 00. Kalau kita punya pesugihan juga bangunnya jam 00. Cuman bedanya kita bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sama, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mandinya mesti pakai pandan 9 lembar. Sama, ilmunya Allah juga. Sama-sama nyari pesugihan. Cuman yang satu bersekutu sama setan, kita bersekutu sama Allah. Sama. Kedua, Bapak dan Ibu tinggal pilih aja. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa ngilangin sifat 18 yang nanti dibagiin kertasnya, berarti Bapak dan Ibu bersekutu sama setan. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa ilangin sifat 18-nya, Bapak dan Ibu bersekutu sama Allah. Sama. Nah, ketiga, saya mau Bapak dan Ibu paksain sholat tobat, ngilangin yang sifat 18. Dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Yang dominan 5 kali 10 50, dari bangun tidur sampai mau tidur. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu wajib, bisa nggak bisa wajib, sedekah subuh nggak boleh bolong. Karena setiap subuh Allah turunin 2 malaikat. Yang satu bikin kaya raya sejahtera, yang satu bikin hidup susah sengsara. Nah, tinggal pilih yang sedekah kaya raya sejahtera, yang nggak bersedekah, nah yang tadi. Kedua, paksain Bapak dan Ibu sedekah hari Jumat barokah, jangan bolong. Wajib sedekah patungan potong sapi Jumat barokah, nggak boleh bolong. Paksain. Cari anak yatim kurung, nggak ada Pak Haji, numpang di RDAY. Cari anak yatim yang udah berangkat umroh, yang udah nyium batu ajar aswad, nggak ada Pak Haji, numpang ke RDAY. Cari anak yatim yang tahajud, nggak ada Pak Haji di kampung saya, numpang di RDAY. Nah, nanti kita ada tahajud bersama 100 anak yatim. Bapak dan Ibu nggak boleh nyawer anak yatim. Saya nggak mau. Banyak tamu RDAI yang nyawer anak yatim, hajatnya lemot, bukan nggak terkabul, lemot. Saya maunya Bapak dan Ibu langsung sedekahnya dikumpulin aja, nanti dibagi sama ustadznya. Ada berapa dapat uang sedekahnya? 600.000 dibagi 100 anak. Ibu dapat berapa hari ini sedekahnya? 1 juta dibagi 100 anak. Karena kalau Bapak nyawer, nggak semuanya kebagian. Kalaupun kebagian, yang pagi tadi nggak kebagian. Nanti dia cerita sama yang pagi. Tadi malam dong aku tahajud dapat saweran 20.000 dari bunda yang pakai kerudung ijo. Nah, langsung didoain sama anak yatim. Nggak taunya Nyai loro. Oke? Jangan nyawer, saya nggak setuju. Kalau punya uang, kumpulin aja. Ustadz, saya mau sedekah dong buat anak yatim tahajud 20.000. Saya pengen dong sedekah ke anak yatim tahajud 1 juta. Saya dong mau sedekah dong ke anak yatim tahajud 500.000. Sedekahin. Nah, nanti kita coba lihat besok gitu. Makanya hari ini kalau bisa kita malam Jumat barokah, paksain sedekah ekstrim. Sedekah seisi kantong. Pak Haji, kata bapak-bapak, di kantong saya nggak ada uang, hanya tinggal alat kelamin saya. Sedekahin semua. Sedekahin semua. Hah? Ya. Ya. Oke? Pokoknya Bapak dan Ibu jangan serius. Karena kita di Al-Quran ayatnya, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Saya nggak setuju acara pencerahan serius, saya nggak mau. Saya maunya humor, guyon. Orang ujung-ujungnya terkabul kok. Santai aja. Pasti dikabul. Ada gak pertanyaan lagi?
sebelum naik ke testimoni? Ada gak yang mau nanya lagi? Ini Pak. Ya yuk pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Irma dari Cianjur, bawa rombongan Pak Haji. Rombongan berapa? Biasanya 2 mobil, sekarang 1 mobil. Biasanya 2 mobil. Ini cuma 1 mobil. Ya, yang satunya lagi pada ada acara. Oke. Jadi tadinya ngikut lihat saya gitu kan, dulu sebelumnya ke RDAY saya terpuruk gitu ya Pak Haji, bangkrut lah gitu. Nah ibu terpuruk meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Hajat ibu ada yang terkabul. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa? Banyak pencerahan-pencerahan di Pak Haji semua dipraktekin. Udah. Nenenin pasangan udah belum? Sering tiap malam. Wow. Bu, bapak-bapak pada nggak percaya bentuknya kayak gimana sih kalau nenenin tiap hari tuh? Ya ditawarin Pak Haji. Apa? Ditawarin. Ibu yang nawarin? Iya. Ibu nawarin gimana ke suami? Ini mimi dulu biar cepet terkabul. Ibu nawarinnya gimana ke suami? Mimi dulu biar cepat terkabul 99 kali. Terus kata suami apa? Ya ayo. Emang senengnya pengennya. Emang senengnya? Oh iya. Coba Pak, coba Bu praktekin seperti Neng siapa? Neng Irma. Neng Irma. Iya, Neng Irma. Nah maksud saya coba ibu praktekin. Toh ibu udah nenenin berapa kali ke suami kalau boleh tahu? Tiap malam Pak Haji. Tiap malam. Kira-kira nenennya masih utuh apa copot? Masih utuh. Hah? Masih utuh. Masih utuh. Tuh masih utuh. Nggak hilang Bu, nggak hilang, tetap masih utuh. Tapi rezeki ada aja yang masuk. Ya itu alhamdulillah seudahnya ngejalin RDAY kan waktu sebelum kesini mah toko pada kosong, makanan udah pada kosong, sales udah nggak kebayar, mobil udah terjual, pokoknya semua rumah sudah Deketin mic-nya deketin. Iya, rumah udah di tangan bank sertifikatnya. Terus kan saya dulu pinjam uang teh itu rekening koran, jadi ngasih bunga per bulan 12 juta. Nah udah gitu kan toko semakin mengosong nih barangnya, nggak ada. Mie udah pada nggak ada, rokok nggak ada, semua pada nggak ada. Suka kalau ngeliat toko sedih gitu ya, kalau pagi-pagi teh buka toko cuma ada sayuran doang yang dipertahankan gitu. Seudahnya jarak-jarak kesana kemari udah ditempuh, udah tidur di kuburan, udah. Oh ibu udah pernah datang ke orang pintar? Udah banyak. Oh ke kuburan juga udah pernah? Ke Cirebon udah, ke Cirebon udah, tidur di kuburan udah, ke Gunung Kembar udah, ke Gunung Haruman udah, pokoknya yang di Cikundul sering didatengin, terus ke Eyang Hakikat, Eyang Syariat, semua pemakaman didatengin. Tiap YouTube saya lihat kalau cara lunas hutang ada di sana, di religi Cibeber, Eyang Nurbayan didatengin, sampai beberapa kali ke sana. Akhirnya kan si modal habis, kepake biaya ongkos, ngasih uang buat kuncen gitu ya. Kalau kesana kan bawa makanan, ngasih amplop gitu. Terus kita ke makamnya bawa kopi, bawa segala macam gitu. Ya uang modal warung habis gitu karena sering dibawa keluar. Ada uang 500-700 bawa, biarin lah toko ditinggal sama yang kerja. Malahan yang belanjaan dari orang teh sampai diturunin dari toko ke lantai mau diambil semua, katanya ini nggak kebayar, mau dibawa lagi udah dikarungin. Cuma yang kerja itu ketat, jangan ngambil katanya, kalau yang punyanya nggak ada, kalau nggak ada mah jangan berani ngambil, nanti aja sama yang punyanya gitu. Akhirnya nggak diambil. Udah itu pas saya buka-buka di YouTube, pas ada Pak Haji lagi. Nekat ke sini berangkat Pak Haji, nyewa Grab, bawa uang 1 juta waktu itu berangkat, pulang pergi sama Grabnya dibayar 800 Grabnya teh, yang 200-nya pakai bekal. Dari situ dijalani ilmu Pak Haji itu dijalani semua. Cawik-cawik di toko gitu, kayak air cebokan dicawik-cawik di toko. Terus ke suami nawarin itu LM tiap hari. LM itu logam mulia. ML tiap malam gitu ya. kan. Ya terus gimmick-gimmick. Kalau ibu nawarin ML tiap malam sama suami mau? Suami yang nawarin. Oh suami yang nawarin. Sini biar kobul katanya. Iya.
Nih katanya itu dulu nih kemot-kemot dulu 99 kali biar kobul gitu. Ya udah di karaoke aja 99 kali Oh, karena pengen suami yang kobul. nawarin. Iya, suami yang nawarin. Ya saya juga kan mau karena pengen kobul gitu. Oh, ibu juga mau. Iya mau kan biar cepet pulih itunya usahanya. Iya. Jadi ibu kalau ML di posisi bawah apa di atas? Ya kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya udah gitu kan gimmick-gimmicknya suka dipakai kalau mau udah mandi daun pandan dipakai, kalau mau turun ke toko ininya dicamahin sama sendiri. Suami kalau lagi tidur, nih suami lagi tidur dicamahin gitu. Terus anak juga suka dicamahin biar prestasi gitu. Ya alhamdulillah Pak Haji sekarang teh udah ada terasanya gitu, hampir semua hampir terkabul gitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Tokonya jadi penuh lagi, banyak yang ngasih barang Sekarang? Ya, yang waktu collab itu terigu juga udah nggak ada karung-karungan, yang dulunya karung-karungan itu udah pada kosong, sekarang udah karungan lagi, terigunya penuh-penuh lagi. Wow, tepuk tangan luar biasa. Rencengan-rencengannya udah penuh lagi, yang ngasih kepercayaan banyak gitu, yang ngasih pinjaman banyak gitu. Ya pokoknya dipermudah segala macam sesuatu teh ada jalannya gitu. Ada jalannya. Iya, ada jalannya, dipermudah aja. Setiap ada pembayaran ada rezekinya, setiap ada pembayaran ada rezekinya. Walaupun yang ngasih pinjaman itu kadang temen ada hasilnya gitu ya. Misalnya nih Teneng mau dipakai mah uang 5 juta, sok aja pakai sama Teneng, saya mah minta lebihnya aja buat beli sayuran buat apa gitu. Tapi saya mah nggak mereseni ya, Teneng ngasihnya mau berapa aja diambil, dimodalin gitu. Akhirnya sekarang tanpa jaminan. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi udah terasa. Makanya sekarang yang rombongan ini kan pada usaha semua, yang di pasar Cipeyem ini yang pada jualan-jualan. Teneng katanya dari mana ilmunya? Kok sekarang tokonya ramai jadi penuh, yang belinya banyak terus katanya. Terus barangnya penuh terus. Itu gimana ngejalaninnya? Yuk ikut. Akhirnya jadi banyak yang ikut. Sekarang ini berapa orang? Yang sekarang 8. 8. Itu Pak Amin yang barusan yang dari Jawa itu, yang dari Cianjur itu ikut. Oh iya. Udah pripatnya ke Pak Haji udah 2 kali, yang 2 juta udah 2 kali. Udah ikut 2 juta, cuma bisnis suami belum ada yang cair. Kalau bisnis suami kan proyekan. Setiap mau jadi meleset lagi, nggak jadi lagi. Sampai sekarang belum pernah ada yang jadi rezekinya ada di saya gitu saat ini mah gitu. Tapi nggak tahu kalau buat nanti ke depannya. Pengennya suami cair itu, yang kemarin ada mau jual tanah perumahan. Sekarang belum ada keputusan, masih gitu aja terus bisnis. Jadi beli kuota, berangkat, tapi belum ada hasil gitu. Cuma maunya ibu ada hasil. Ada hasil. Gampang Bu, gampang banget. Ibu paksain pada saat ibu ML, ibu posisinya lagi di bawah. Pada saat di bawah, ibu sambil bekep suami ibu tercinta, sambil ibu ucapin hajatnya suami. Ibu yang ucap di kupingnya suami, nanti suami sambil amin. Oh, ini mah kebalik. Kalau ini suami yang bilang kalau lagi GML gitu, dia kan pas mau keluar dia ngomongnya gitu. Kayak raya tajir melintir kata saya. Terkabul amin kata saya gitu. Oh, dibalik sekarang. Dibalik. Nanti suami yang rezekinya banyak. Begitu. Ini ilmu baru Bu, baru banget. Baru ditemukan kemarin hari Rabu kalau nggak salah. Hari Selasa 2 hari. Ini ilmu baru. Jadi kemarin ada yang meraktekin. Alhamdulillah Bu, cair. Nah ibu coba ganti. Iya 10 miliar. Makanya besok hari Sabtu, alhamdulillah Mbak Nadia, pasien kita nomor 1 the best, cair 1 triliun. Setelah saya lihat pasien yang lain abal-abal. Pasien yang kedua Haji Marco. Nah besok dia mau jadi pembicara. Mbak Nadia, setelah itu Haji Marco. Pasien nomor 1 di RDAY namanya Mbak Nadia. Makanya kita kasih stempel atau label namanya Ratu Pinjol. Nanti lihat aja di YouTube. Di YouTube Ratu Pinjol, keluar tuh Mbak Nadia. Iya.
Keluar gak Bu? Coba lihat Pak, Ratu Pinjol, Nadia Ratu Pinjol, RDI Ratu Pinjol. Nah nanti Ibu coba besok nonton YouTube-nya live hari Sabtu jam 7 pagi. Pak Haji, saya nggak mau live, saya mau datang, saya mau nanya langsung sama Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, saya harus cair 10 miliar. Nah nanti kan Mbak Nadia jawab. Boleh gak? Boleh. Nah Ibu tadi pertanyaannya belum nanya, udah langsung saya jawab. Jadi Ibu praktekin. Ibu posisi ML-nya di bawah. Nanti suami di atas, dipeluk, pegang palanya, Ibu bisikin di kupingnya hajatnya, aminin. Kalau suami sampai ketiduran, langsung Ibu tabok. Oke? Bisa? Bisa. Praktekin ya. Ya. Nonton hari Sabtu ya live. Kalau Ibu bisa datang ya datang, nanti bisa ngobrol, kita ngobrol makan di luar kan ada kafe, kita ngobrol satu meja langsung sama Mbak Nadia dengan Haji Marco. Emang boleh Pak Haji kita ngobrol di belakang? Boleh, langsung nggak boleh? Boleh lah, itu kan kafenya anak yatim. Itu bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong untuk Ibu. Besok hari Sabtu paksain kita denger acara Mbak Nadia. Yuk, yang mau nanya Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, nama saya Demis Pak Haji. Nama? Demis. Kebetulan kita dekat, mungkin Pak Haji Marco udah kenal ya. Udah setahun lebih gitu. Tinggal di mana? Di Ardio Pak Haji. Hah? Ardio Pasar Anyar. Pasar Anyar, Ardio. Pasar Anyar. Jadi gini Pak Haji, kalau yang tadi kan kebanyakan yang Bu Nadia juga itu tentang pinjol Pak Haji ya. Enggak, Mbak Nadia bukan pinjol, karena pinjolnya cuma 40. Saya besok mau nekenin Mbak Nadia bisa cair 1 triliun dalam waktu 4 bulan. 4 bulan dia cair 1 triliun. Kalau pinjol itu awalnya dia datang tuh karena pinjol. Istrinya 40 pinjol, suaminya pinjol 60. Jadi suami istri pinjolnya 100. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Saya nggak tertarik. Yang tertarik Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Saya mau paksain Mbak Nadia ngajarin Bapak dan Ibu harus punya duit 10 miliar. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar pulang dari RDAY setelah acaranya Mbak Nadia. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nadia. Mbak Nadia luar biasa. Bapak ada pertanyaannya apa? Kalau kasus saya seperti ini Pak Haji. Kasusnya Bapak apa kasusnya Bapak? Jadi kita sudah jaminin sertifikat rumah. Apa? Sertifikat jaminan. Bapak minjem berapa? Cuma 50 Pak Haji. 50 juta kemana? Ke BRI. BRI. Terus? Jadi itu sertifikatnya sertifikat kita, tapi sertifikatnya nama yang punya kita, tapi yang minjemnya atas nama orang lain, gimana Pak Haji biar sertifikatnya Bapak, yang minjem orang lain. Berarti yang blown siapa? Karena kita lagi blacklist Pak Haji ini. Lagi blacklist banknya. Bapak di blacklist sama bank. Jadi Bapak yang minjem orang lain. Pinjam nama sertifikat Bapak. Ya. Nah sekarang orang lain nggak bisa bayar, Bapak yang dikejar-kejar. Belum, baru mulai Pak Haji. Baru mulai. Maksudnya biar cepat lunas gitu aja. Apa? Biar bisa cepat diambil lagi gitu Pak Haji. Gampang, Bapak punya istri gak di rumah? Kenapa nggak meraktekin seperti? Oh si Ibu. Iya. Oh ya. Gitu. Nanti kan kita ada break. Ngopi di situ. Bapak lobby si mbaknya. Gimana neneninnya? Ya oke Pak Haji. Nenen, Bapak nenen. Yang manjur nenennya di atas kulkas. Oke? Oke. Nenen jawabannya. Oke? Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Haji Sri Kurnia Pak Haji dari Jakarta. Saya Tinggal di mana? Jakarta Pak Haji. Jakarta. Iya, di Jakarta. Saya mohon doanya, cucu saya itu mau masuk Sekdin SMTKG Pak Haji. Mau masuk Sekdin Sekolah Tinggi Meteorologi. di Suwuk Bu, di Suwuk. Kayak anak saya dokter di Suwuk. Di Suwuk. Dicamahin kalau orang Sunda Iya. dicamahin. Iya. Ibu remes alat kelaminnya ibu sebagai neneknya. Kentung, sini tung, duduk sini tung. Bos kasih lewat dulu bos. Bulldozer mau lewat bos. Ayo bulldozer masuk sini bulldozer. Bulldozer masuk. Ini saya ngambil langsung dari pantai Laut Selatan. Sini bos, duduk depan sini bos. Sini bos. Bu, Ya, Pak Haji, ini ya. dia di darat jalannya lama. Kalau di laut dia lari bu. Hitung ya. Ya sini tung, duduk sini tung. Sini duduk sini. Jangan sebangku sama gue, sebelah sono lo. Nah sini terus. Agak cepat lari tung. Agak cepat. Ayo cepat. Ya. Agak cepat. Ya. Dikejar durasi tahu, dikejar-kejar iklan. Ayo duduk. Tepuk tangan dong untuk Kentung. Wow, Kentung luar biasa. Jadi Pak di Haji, Suwuk Bu atau di suwuknya Camahan? bagaimana Pak Haji? Apa? Nyuwuknya gak? Suwuknya? Ibu buka roknya ibu. Roknya dibuka. Nah ibu remes alat kelamin ibu, taruh di muka cucunya. Diterima di UI kedokteran, diterima di UI. Karena ini udah dipraktekin nama tamu RDAY. Kakaknya diterima di UI kedokteran, adiknya diterima di SMA Taruna. Oh iya. Nah ibu Suwuk. Anak saya juga begitu. Iya. Dokter. Nomor 2 dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Jadi tiga-tiganya anak saya dokter semua. Jadi Mantu saya yang pertama nikah sama mantu saya juga dokter. Punya klinik tiga-tiganya. Punya apotik K24, punya apotik semuanya K24. Nah ibu gitu. Iya di Suwuk. Di Suwuk. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Iya, kalau anaknya sih memang sempurna Pak Haji, itu nilainya itu bagus gitu. Boleh di Suwuk boleh. Iya. Nggak di Suwuk boleh bebas. Kalau memang anaknya udah sempurna nggak di Suwuk pasti Iya, diterima. minta doanya dari Bapak. Di Suwuk dicamahin. Iya, Nanti iya. kalau Kalau mau mau tes berangkat- wajib sedekah pembersih WC 1 juta. Wajib sedekah pembersih WC 1 juta. Satu orang 100.000 dibagi 10. Oh 10 WC gitu ya? 10 WC. Insya Nanti Allah. diterima. Insya Allah. Ada tamu saya Bu dijadiin tersangka, dia sedekahin satu pembersih WC 5 juta dikali 10 orang 50 juta. Alhamdulillah tuh Bu berkasnya hilang. Tuh Bu. Luar biasa ya pembersih WC. Kerjain. Yang kedua Pak Haji, Apa? adik saya itu udah nikah 5 tahun, 6 tahun, belum punya anak. Oh gampang, hujan-hujanan suami istri habis hujan-hujanan mandi terus ML, besok langsung bunting. Alhamdulillah. Mandi kalau hujan mandi bareng, hujan-hujanan bareng, habis hujan-hujanan mandi, habis mandi langsung ML, besok langsung bunting. Oh iya, terima kasih Pak. Masih satu lagi Pak Haji. Boleh. Ibu saya lagi ini 2 minggu yang lalu tahu-tahu stroke gitu sebelah. Oh ya Sekarang. dipecut pakai belut, beli belut dipecut pakai belut, nanti nggak stroke. Ibunya. Dipecut pakai belut. Oh iya, iya Insya Allah. Bisa? Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Kentung, tepuk tangan Kentung. Nah, oh iya. Kalau tepuk tangan gimana Kentung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sanan dari Kecamatan. Nama Kelapa saya Sanan. Sanan. Dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ya. Saya cuma bertanya aja gitu aja. Saya mengikuti ADAY itu dari bulan 2 ya tahun 2025 ini sampai sekarang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang mana waktu itu saya pensiunan PNS ya gitu.
mungkin saking itunya ya banyak utangnya. Jadi saya gaji itu dijaminkan ke hutang semua diambil. Pengen utangnya lunas. Iya. Bapak punya istri gak? Ya. Bapak punya istri gak? Punya. Punya. Bisa gak Bapak minta nenek sama istri tiap hari? Iya. Kalau tiap hari mah gak bisa kan ya? Hah? Kalau tiap hari. Kalau tiap hari nggak bisa? Iya. Kenapa? Mungkin kali seminggu sekali gitu. Hah? Kali seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali gitu. Saya maunya tiap hari, bisa gak? Iya, insya Allah. Tiap hari bisa gak? Ya, insya Allah kalau harus tiap hari mah ya. Harus bisa. Iya. Nanti kalau utangnya lunas, langsung neneknya dipelakban, udah jangan dinenen lagi, udah selesai. Tiap hari Pak, kanan 99, kiri 99. Bisa gak? Ya, bisa. Nggak bisa? Bisa lah, bisa. Bisa lah. Ya. Bapak biar neneknya lancar, kalau pas lagi nggak nenen sama istri, Bapak beli empeng. Buat latihan, jadi nanti pas praktek nenen, bapaknya nggak kagok. Empeng, tau gak empeng? Ya. Empeng anak kecil tuh yang nuk. Endot. Ah? Endot namanya. Endot namanya gitu. Apa? Endot. Dot. Iya, dot. Iya tuh. Dot. Iya. Dot. Ini kentung pakai dot hitung. Iya. Pakai dot. Kalau pas lagi nggak nenek masuk istri, Bapak latihan pakai dot. Iya. Tiap hari biar nanti pada saat nenen bapaknya nggak canggung. Oh iya. Ya. Iya. Makasih Pak Haji. Yang beliin dot saya apa Bapak? Saya. Bapak ya. Sip, tepuk tangan dulu dong. Bapaknya kagok. Yuk. Ayo yang mau nanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, deketin mic-nya, deketin. Nama saya Ocha dari Jakarta Timur. Ya. Ini mau nanya apa sertifikat rumah saya digadein sama suami saya. Digadein sama Suami saya ke suami. Ya. Sertifikatnya Bukan atas nama siapa? atas nama saya. Iya. Tapi nyate bukan ke bank, ke temennya katanya. Saya juga tahu dari temennya nelpon ke anak saya nomor 1 gitu. Terus saya nggak tahu itu awalnya kan 100 ngakunya, tahu-tahu 150, tahu-tahu dikabarin lagi sama temennya, tuh bapak kamu tuh udah ngambil duit udah hampir 200 juta gitu. Saya kaget. Udah gitu suami satu kabur gitu, ninggalin. Suami kabur. Ya. Udah anak pada kelaparan deh, sekolah pada nunggak, pada berhenti. Udah lama-lama udah pulang lagi, udah pulang karena Pulang. karena Suaminya saya kan pulang. disatronin sama preman-preman tuh, katanya banyak hutang. Saya kan takut gitu ya. Terus dicari, terus lama-lama pulang kan. Suami. Ya, udah pulang saya tanya, kamu berapa hutang-hutang gitu. Kadang yang aku juga sambil ngomel-ngomel nggak jelasin, cuma saya tahu dari WA gitu ya. Kita tuh bapak kamu udah ngambil duit sekian gitu. Terus akhirnya habis itu duitnya, saya nggak tahu gitu. Jadi saya tuh pengen balik lah gitu, si sertifikat tuh pengen balik lah ke saya yang megang gitu, karena itu nama saya gitu. Kalau ibu mau balik, ibu bisa gak paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, caranya cuma itu doang. Bisa sih. Ya udah. Ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Terus saya kan jengkel gitu ya. Karena kelaparan gitu anak. Terus anak saya yang paling besar cuma 1 yang udah kerja. Dia yang suka ngasih duit, bantu-bantu gitu. Cuman kan dia juga marah-marah terus. Katanya pengen pergilah ke Australia, pengen kerja di sono. Pertanyaannya apa? Pengen caranya bagaimana kerja ke Australia.
tanpa inilah, tanpa Ibu remes alat kelamin ibu, disuwuk, berangkat ke Australia. Anaknya Haji Marco juga begitu Bu, disuwuk, taruh di mukanya. Jadi pramugari, jadi pramugari, jadi pramugari. Anaknya jadi pramugari, betul? Jadi pramugari. tanpa ini, maksudnya tanpa saya ngeluarin ongkos lagi Ini tuh. nggak ngeluarin ongkos Bu, jadi pramugari gratis tanpa bayar, betul? Tanpa biaya, disuwuk.